Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Perkenalkan, namaku Dimas. Aku seorang karyawan di salah satu perusahaan ternama di Jawa Timur. Kerja sebagai karyawan full time, memang sebagian besar waktuku habis di tempat kerja. Karena itu, aku hanya bisa pulang ke rumah seminggu sekali. Meskipun jarak dari rumah ke tempat kerjaku hanya sekitar 3 jam, tapi aku memilih untuk kos di sekitar kantor. Karena kadang sepulang kerja badan udah capek. Karena umur udah hampir 28 tahun. Gak jarang ketika di rumah aku selalu ditanya tentang pacar, kapan menikah, oleh orang-orang sekitar rumah, bahkan oleh saudaraku sendiri. Hal itu selalu dijawab dengan santai. Ya, karena memang aku sudah mempersiapkan pasanganku sendiri tanpa sepengetahuan teman-temanku, bahkan orang tuaku. Benar, aku punya seorang pacar, namanya Kirana. Ya, rumahnya sekitar 2 jam dari kotaku. Dulu dia adalah teman satu kampusku. Sejak lulus kuliah dia belum sempat kukenalkan kepada orang tuaku. Karena dia sudah lebih dulu berpindah pulau, karena panggilan kerja. Ya, bisa dibilang kami LDR-an, long distance relationship. Selain tidak mengganggu kerjaan, LDR ini kurasa cocok ya untuk keadaanku sekarang, yang memang lebih sering sibuk bekerja. Singkat cerita, hubungan kami pun berjalan lancar. Memang aku sudah berniat untuk menikahi Kirana suatu saat nanti. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Hari yang sangat membahagiakan di hidupku. Karena hari itu aku akan melamar Kirana. Ya, Kirana. Uang hasil kerja kerasku selama ini yang aku kumpulkan, kurasa sudah cukup untuk melamar dan mengadakan pesta. Saat itu aku pulang kerja, langsung menuju ke rumahku dengan perasaan yang sangat bahagia. Dan sesampainya di rumah, aku pun langsung meminta izin kepada orang tuaku. Pak, Bu, aku mau melamar perempuan yang sudah lama aku cintai. Dengan wajah senyum lebar. Loh, kok gak dikenalin sama bapak dulu, Nak? Bapak yang sedang merokok nampak kaget mendengar kabar dariku. Kami pacaran sudah 5 tahun lebih, Pak. Dia teman kuliahku dulu, anaknya baik, sopan. Aku sudah kenal lama. Insya Allah aku yakin, Pak. Dan insya Allah ibu akan suka. Aku berusaha meyakinkan kedua orang tuaku. Kalau kamu suka, kami orang tua bisa apa, Nak? Kami hanya bisa mendoakan. Semoga kalian jodoh. Karena kalau sudah menikah, dia tidak cuma harus menyayangi kamu, Nak. Tapi harus sayang sama ibu, sama bapak, terutama ibu. Saut ibu yang sangat menenangkan hati. Singkat cerita, akhirnya aku mendapatkan restu dari kedua orang tuaku. Hal itu tentu saja membuatku sangat lega dan bersyukur. Karena semua perjuanganku selama ini akan mencapai puncaknya. Keesokan harinya, aku pun menghubungi Kirana. Sayang, kamu pulang kapan? Mungkin bulan depan, sayang. Ada apa sih kok tumben nanya? Kangen ya. Kirana, manja banget pokoknya deh. 3 hari lagi bisa pulang gak? Ya gak bisa lah, ada apa sih sayang? Kok mendadak banget?
Kirana nampak heran mendengar pertanyaanku. 3 hari pulang ya? Aku mau ajak orang tuaku ke rumahmu. Loh, serius? Terus kerjaanku gimana dong, Yang? Udah, habis ini kamu gak usah kerja, biar aku yang menafkahimu. Kamu fokus aja sama rumah tangga kita. Aku sudah minta restu dan aku akan melamar kamu 3 hari lagi. Jadi please pulang ya sayang. Terdengar isakan dari Kirana. Dia menangis bahagia mendengar hal itu. Dan akhirnya besok dia langsung pulang ke rumahnya untuk memberitahu orang tuanya perihal lamaran ini. Hari lamaran pun tiba dan berjalan dengan sangat lancar. Keluarga kami pun sepakat akan menggelar pernikahan 3 bulan setelah lamaran di hari itu. Setelah hari lamaran itu, semuanya sudah berubah. Aku lebih sering main ke rumah Kirana. Begitu juga sebaliknya. Hubungan kami lebih mesra. Dan saat itu Kirana sudah kusuruh untuk berhenti dari kerjaannya. Biar dia fokus dengan acara pernikahan kami. Di samping itu, keluarga kami masing-masing juga sudah mulai sibuk dengan persiapan pernikahan kami. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Karena pernikahanku yang masih lumayan jauh, aku pun tetap pergi bekerja karena aku dapat izin cuti hanya 2 minggu. Jadi saat itu semua urusan pernikahan aku percayakan kepada keluargaku, juga Kirana. Hingga akhirnya hari itu tiba, hari di mana aku hendak mengajak Kirana untuk memilih baju pernikahan. Dan pastinya untuk perlengkapan pesta kami. Karena di sekitar rumahku tidak ada pusat perbelanjaan, jadi kuputuskan untuk belanja kebutuhan pernikahan di sekitar kantor aja. Kan di sini banyak mall besar, pikirku. Segera ku telepon Kirana. Sayang, besok pagi aku jemput ya. Halo sayang, gak usah dijemput ya. Kan belanjanya deket kantormu. Jadi kamu biar gak usah bolak-balik sayang. Udah gak apa-apa lah. Aku gak mau kamu naik motor kesini sendirian. Jauh. Memang aku mencemaskan Kirana jika harus berkendara sendiri. Udah gak apa-apa. Aku juga mau mampir ke rumah temanku Yang. Aku mau ngasih undangan pernikahan kita. Kebetulan jalannya satu arah ke kantormu. Oke? Ya akhirnya dengan berat hati aku menyetujuinya. Karena saat itu Kirana sangat bersikukuh untuk berangkat ke sini sendiri. Keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi. Kirana sampai di depan kosku. Dia terlihat sangat cantik dan anggun dengan baju putihnya. Loh, tadi berangkat jam berapa sih Yang? Kok gak telepon dulu? Tadi pagi aku mau telepon tapi takut ganggu. Kamu biasanya kan masih tidur Yang. Entah kenapa pagi itu dia terlihat sangat imut dan manja. Ya udah masuk sini dulu yuk. Aku mau ganti baju dulu sayang. Dan aku segera bergegas bersiap-siap dan langsung pergi dengan Kirana. Kali ini Kirana sangat beda sekali. Sekarang dia lebih manja dan lebih banyak diam. Gak seperti biasanya yang cenderung lebih cerewet. Apa gara-gara mau menikah ya? Jadi lebih manja. Sudahlah. Saat itu tentu saja perasaanku sangat bahagia sekali. Ditambah selama kami berbelanja, dia tidak pernah sekalipun melepaskan pegangan tangannya dari lenganku. Tapi saat itu aku mulai merasakan keanehan. Aku merasa diikuti oleh sosok besar berbaju hitam. Hal itu aku ketahui ketika aku beberapa kali melihat arah belakang dari pantulan cermin. Sosok itu 5 langkah di belakangku lah kira-kira.
dan seolah mengikuti kami kemanapun kami pergi. Dan anehnya, setiap kutoleh sosok itu hilang entah kemana. Dan itu terjadi beberapa kali, tapi tidak aku beritahukan kepada Kirana. Aku khawatir dia nanti ketakutan dan akan merusak suasana kami yang begitu romantis. Dan tidak hanya di situ saja, sepanjang hari aku mencium aroma dupa yang entah dari mana asalnya. Dan aku sering melihat ada bunga kamboja yang berceceran di sekitar kami. Meskipun kami sudah berpindah-pindah tempat, bunga kamboja itu selalu berceceran di sekitar kami. Semua itu tentu saja tidak aku hiraukan, karena perasaan kami saat itu yang sangat penting. Ya, kami bahagia. Ucapan cinta yang keluar dari mulut Kirana sepanjang hari seolah membuat aku menjadi laki-laki paling beruntung di dunia ini. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Dan hari pun menjelang malam. Saat itu rencanaku untuk langsung mengantar Kirana pulang ke rumah tiba-tiba ditolak. Habis ini kita langsung pulang aja ya, Yang. Kan kamu gak bisa bawa ini nanti. Bajunya banyak banget. Gak usah pulang ya, Yang. Aku tidur kosmo aja. Besok pagi kita pulang bareng. Aku pengen banget malam ini kamu temenin, Yang. Jawabnya begitu manja. Tentu saja saat itu aku sangat terkejut. Karena kosku ada larangan tidak boleh membawa wanita masuk sebelum sah menjadi istrinya. Bahkan ibu kosku belum tahu kalau aku mau menikah. Gimana nanti bilang orang tuanya Kirana? Saat itu tentu saja kami sedikit berdebat hingga akhirnya aku mengalah. Karena Kirana meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Kita jalan-jalan aja dulu ya sampai puas. Nanti ke kos kalau udah malam. Kan ibu kos sudah tidur. Ide Kirana malam itu sungguh membuka pikiranku. Ya, dan akhirnya aku pun menyetujuinya. Kita pun keliling kota hingga larut malam. Akhirnya aku memilih untuk nongkrong di sebuah taman. Karena badan sudah mulai terasa lelah. Kita habis keliling seharian. Dan ketika di taman malam itu, aku kembali melihat ceceran bunga kamboja dan bau dupa yang menyengat. Aneh. Kenapa harus bunga ini lagi dan bau dupa? Ditambah saat itu tiba-tiba ada beberapa orang yang lewat di depan kami. Dengan wajah yang aneh. Ada beberapa orang yang berwajah putih pucat. Ada juga yang wajahnya membiru. Dan terakhir, ada yang lehernya seperti habis dicekik. Aduh, kenapa ini? Mereka mondar-mandir lewat di depan kami berdua. Dan sesekali melirik ke arahku. Saat itu aku langsung merinding dan sangat ketakutan. Untung aja Kirana tidak melihat. Dia sibuk dengan cemilannya. Dan puncaknya, tiba-tiba seperti ada yang menarik tanganku dari belakang hingga aku jatuh dari atas kursi taman. Sayang, kamu kenapa? Tanya Kirana yang kaget melihatku jatuh. Dan menarik tanganku untuk berdiri. Seketika aku ketakutan. Dan mencoba untuk tenang. Gak apa-apa sayang. Ayo kita pulang yuk, udah malam. Tanpa basa-basi, kami akhirnya pulang kembali ke kos. Sesampainya di depan kos, kekhawatiranku pun terjadi. Saat itu aku melihat ibu kos masih belum tidur dan masih sibuk telepon dengan seseorang, entah siapa. Dia berdiri di depan pintu sambil mondar-mandir telepon. Aku kebingungan dan tiba-tiba ibu kos memanggilku karena tahu aku datang. Tumben Dim pulang malam. Lembur toh? Enggak bu,
ini habis belanja kok. Dengan badan gemetar dan takut. Aduh, nanti diusir apa aku ya? Udahlah. Anehnya, ibu kos saat itu langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa menegurku. Saat itu perasaanku sangat lega. Karena aku pikir ibu kos lagi baik hati nih. Jadi aku diizinin bawa perempuan masuk. Di dalam kos, Kirana sangat manja sekali. Dia tidak berhenti memujiku dengan kata-kata mesra. Aku gak mau kehilangan kamu, Dim. Apapun yang terjadi, jangan tinggalin aku ya sayang. Aku sayang banget sama kamu. Malam itu suara Kirana sangat lembut terdengar di telingaku. Manja. Iya, aku gak bakal ninggalin kamu. Seminggu lagi kan kita nikah. Setelah itu kamu ikut aku di sini ya. Gak apa-apa kan kita kos dulu. Nanti kalau kontrak kerjaku sudah habis, kita hidup di kampung lagi ya sayang. Biar aku cari kerja di sana. Yang penting aku bisa tiap hari pulang dan bisa ketemu kamu. Kamu jangan kerja lagi wes. Aku gak mau kamu capek. Kamu di rumah aja, biar aku yang kerja. Jawabku meyakinkan Kirana sambil mengelus rambutnya dan mengecup keningnya. Kirana pun mengangguk sambil meneteskan air matanya. Saat itu aku kembali memeluknya, karena itu kuanggap air mata bahagia. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Kirana perlahan membuka semua bajunya sambil menciumiku. Dan betapa kagetnya aku saat itu. Tangan Kirana pun juga mulai memaksa untuk membuka bajuku. Aku sangat kaget dengan Kirana. Kamu kok aneh gini? Kan biasanya cowok yang ngajak duluan. Aku menggoda Kirana. Gak apa-apa yang. Habis ini kan kita nikah. Kirana kembali menggodaku. Sayang, kita udah janji loh. Dari awal pacaran untuk gak macam-macam. Kurang seminggu yang sabar deh. Mendingan pas malam pertama aja. Halal. Biar tenang juga nanti kalau di sini Bu Kos dengerin kita gimana, kan malu. Aku berusaha untuk menenangkan Kirana. Kirana tidak menghiraukan perkataanku sambil menciumiku. Terus memaksaku untuk membuka bajuku. Dan waktu itu memang Kirana sudah melepaskan semua bajunya. Hingga hanya tersisa selimut tipis yang menutupi seluruh tubuhnya. Aku pun saat itu terus berusaha menolaknya hingga akhirnya dia tersadar kalau aku memang benar-benar tidak mau melakukan apa yang dia inginkan. Dia kembali menangis sambil memelukku erat. Kamu emang orang baik sayang. Maafin aku kalau aku punya salah ya. Aku gak mau pisah sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Jangan pernah lupain aku ya sayang. Terdengar aneh. Aku pun mencium keningnya sambil mengusap air matanya. Dan akhirnya kami pun kembali bermesraan hingga kami ketiduran. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun. Karena tiba-tiba aku mendengar ada suara orang mengetuk pintu dengan sangat cepat dan tidak beraturan. Siapa ngetuk malam-malam? Apa jangan-jangan ibu kos ya? Aduh. Seketika aku takut kalau ibu kos yang masuk gimana nih? Waduh gawat. Sebelum ku buka pintu, aku mengintip dulu dari balik tirai.
Dan betapa kagetnya aku saat itu. Tepat di depan pintuku ada sosok laki-laki tinggi besar dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan sesekali menggaruk-garuk pintu dari arah luar. Saat itu aku kembali terkejut ketika Kirana tiba-tiba terbangun dan menarik tanganku. Udah sayang, ayo sini tidur lagi yuk. Aku pun menurutinya dan kembali masuk dalam selimut. Saat itu, sesekali tercium bau dupa yang sangat pekat. Setelah beberapa lama, sosok tersebut pindah tepat di samping lemari pakaianku. Dan dia berdiri sambil membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sekujur tubuhku terasa kaku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Membuka mulut untuk berteriak pun saat itu aku tidak bisa. Entah apa, kenapa ini? Siapa itu? Malam itu terasa sangat panjang. Aku hanya bisa memejamkan mata dan membaca doa dalam hati sambil kupeluk Kirana yang mulai menangis ketakutan. Segala gangguan itu pun berlanjut hingga menjelang subuh. Dan saat terdengar azan subuh, suara tersebut mulai hilang. Dan aku pun ketiduran sambil memeluk Kirana. Hah? Aku terbangun, seperti ada yang membangunkanku. Dan aku melihat jam tepat di depanku. Jam 10 pagi. Aduh, aku kesiangan. Sayang. Loh. Kirana? Sayang. Loh. Di mana Kirana? Sayang, jangan bercanda dong. Kirana? Aku terbangun dan tiba-tiba Kirana tidak ada di sampingku. Apa dia pulang ya? Aku mencarinya ke depan, dari sudut kosku, hingga keluar parkiran juga tidak ada. Sepertinya Kirana udah pulang, dan benar aja, motornya udah gak ada. Aku pun saat itu langsung mencoba menghubungi Kirana berkali-kali, dan tidak ada jawaban. Baju-baju yang kami kemarin beli juga masih ada di kos. Jadi kalau gak pulang, mungkin dia pergi beli makan. Tapi kok gak izin aku ya? Dan setelah kutunggu hingga sekitar pukul 12 siang, akhirnya kuputuskan untuk pulang ke rumah. Karena Kirana sudah 2 jam tidak kembali ke kos. Kupikir dia pasti pulang duluan. Kalau enggak, pasti dia udah kembali kalau beli makanan aja. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumahku duluan. Karena aku harus meletakkan barang belanjaan kami kemarin. Dan betapa terkejutnya aku setelah sampai di rumahku. Di rumah tidak ada yang menyambutku. Semua orang di rumah tertunduk seperti sedang ada masalah. Dan aku pun bingung. Apa yang terjadi? Ada apa? Aku pulang kok pada diem semua sih? Aku ada salah ya? Apa ada masalah dengan pernikahanku? Uangnya kurang? Atau orang tua Kirana menolak? Atau apa ada masalah lain? Tolong jangan diam begini. Kemarin kamu kemana nak? HP-mu gak bisa ditelepon. Adikmu ke tempat kerjamu. Kamu katanya gak masuk. Ke kosmu kamu gak ada. Kamu kemana? Ibu terlihat sangat cemas.
Oh alah, kemarin aku belanja sama Kirana bu. Dia nyusul ke kosku. Tiba-tiba ibu menangis terseduh-seduh dan berlari masuk ke kamarnya. Dan aku semakin bingung dibuatnya. Aku mencoba memaksa ayah dan adikku untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar, saat itu akhirnya adikku bilang sambil memegang tanganku, kalau ternyata Kirana kecelakaan kemarin pagi. Sekitar pukul 8 di Jurang Setan. Area jalan berliku dan menanjak di wilayah tersebut. Dia ditabrak mobil, terpental dan akhirnya dilindas bus. Jasadnya tidak dikenali karena bagian tubuhnya sudah hancur. Kepalanya pecah dan ususnya berhamburan. Tuhan, apa salahku? Kenapa? Kenapa Tuhan? Aku sudah cari kakak seharian. Gak ketemu kak. HP kakak mati. Saat itu aku tidak percaya dengan semua ucapannya. Dan aku kembali menelpon Kirana berkali-kali. Setelah tidak ada jawaban, aku langsung menaiki motor menuju rumah Kirana. Dan adik menemaniku. Sesampainya di rumah Kirana, aku sudah disambut dengan bendera kematian dan beberapa warga yang berkumpul. Saat itu aku langsung berteriak histeris memanggil namanya. Gak karuan, aku berontak. Kenapa harus Kirana? Kenapa? Dan ayah Kirana pun menenangkanku. Sesaat setelah aku tenang, kemudian ayah mengajakku ke kuburan. Dan ketika sampai di kuburan, saat itu aku kembali melihat bunga kamboja berceceran dengan posisi yang sama saat kulihat kemarin di beberapa tempat. Saat itu aku langsung menangis tiada henti di samping kuburan Kirana. Kenapa sayang kamu ninggalin aku? Kenapa? Sebentar lagi kita menikah sayang. Kirana. Di sela-sela aku menangis, aku kembali melihat sosok hitam tinggi besar. Sosok itu berdiri di balik kayu besar di area kuburan. Dia menatapku. Dan sosok itu kuyakin adalah sosok yang mengikutiku saat aku masih bersama Kirana kemarin. Aku pun langsung berlari mendatanginya dan mencarinya sambil berteriak. Kembalikan Kirana kepadaku. Kembalikan. Saat itu aku dikejar beberapa orang, termasuk adikku dan ayah Kirana. Dan akhirnya aku dibawa kembali ke rumah Kirana. Dan tidak lama kemudian, orang tuaku pun menyusulku. Dan saat itu aku menceritakan semua yang kualami kemarin bersama Kirana. Ternyata yang datang ke kosku adalah arwah Kirana. Hal itu kusadari setelah mengingat kalau ibu kos membiarkanku masuk dengan Kirana. Aneh. Tapi karena memang saat itu ternyata ibu kos tidak melihat sosoknya. Ditambah waktu di mall aku memang kerap dipandang aneh oleh pengunjung yang lain. Yaitu mungkin karena mereka pikir aku ngobrol sendiri. Dan aku pun kembali meneteskan air mata. Mengingat dia membeli semua baju kesukaannya. Dan memang ingin menghabiskan hari terakhirnya bersamaku.
Kemarin saya seharian bersama dia, Pak. Dia manja banget. Kemarin sudah aku ajak pulang, dia gak mau. Dan tadi pagi, dia tiba-tiba gak ada, Pak. Gak ada Kirana, Pak. Tak tahan ku menahan air mataku. Pagi hari sebelum berangkat ke tempat kerjamu, dia gak bilang kalau mau mengunjungimu. Dia cuma pamit mau ngantar undangan pernikahan. Makanya saya izinkan. Jika saya tahu dia akan pergi ke tempat kerjamu, tentu saja saat itu saya tidak akan izinkan. Ayah Kirana sangat menyesal. Saat itu, aku hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil mengingat kenangan bersama Kirana, sembari memeluk baju baru yang dibeli Kirana kemarin. Dan saat itu juga, aku tidak berhenti untuk menelpon handphone Kirana yang katanya sudah ikut hancur. Tapi aku terus menelponnya, berharap Kirana menjawab panggilan teleponku. Hari-hari pun berlalu, karena keadaanku yang murung, terpukul, menangis dan tidak mau bekerja kembali. Akhirnya orang tuaku membawaku ke salah satu pesantren, cukup dekat dengan rumah, untuk memulihkan mentalku yang saat itu hampir berbulan-bulan tidak kunjung membaik. Aku setiap hari menelpon Kirana dan memakai baju pembelian Kirana waktu bersamaku waktu itu. Akhir cerita, setelah melakukan berbagai terapi, akhirnya aku sekarang sudah sembuh. Aku sudah menikah. Dan aku memiliki 3 orang anak. Terima kasih Tuhan. Dan di tiap hari-hari tertentu, aku masih mengunjungi makam Kirana. Dan aku selalu mendoakan agar Kirana tenang di alam sana. Aku tahu kamu bahagia Kirana. Begitu juga denganku.